Ucapan saya nyetop. Karena yang saya lihat di sini belum ada suatu ketegasan. Kalian masih bisa hanya memberikan toleransi kepada satu geraganya, satu bestinya. Di sini profesional. Saya tidak melihat anak A, anak B, anak C. Ya. Terus tidak melihat juga temannya dekat dan tidak dekat. Kalau itu pun melanggar secara aturan, kalian bisa mengingatkan, bisa kalian bilang tegas dan lebih tegas. Dan secara waktu pun itu saya tes hari kali untuk kesiapan apapun untuk bisa melaksanakan apel jam sekian nggak bisa. Selalu lewat, selalu ngaret. Dan itu pun saya biarkan dulu, saya lihat dulu, karena ini akan menjadi suatu bahan evaluasi. Makanya di sini mungkin tadi saya ngobrol juga berunding dengan para pembina di kehutanan tentang masukan-masukan buat anggota propos. Karena salah satunya kalian dulu yang saya bina sebelum membina yang lain. Karena kuncinya juga ada di kalian. Ya. Sebetulnya saya kasih kesempatan kalau misalkan kalian memang benar-benar sungguh-sungguh dan profesional. Kalian mengikuti tes, mengikuti suatu perjuangan. Ketika kalian sudah masuk, kalian melalaikan suatu tugas, suatu amanah dari kita, gitu kan? Ini yang mengecewakan dari saya. Tolong berubah kepribadian kalian, tolong sadar. Saya ingin menjadi seorang anggota propos, beda dengan yang lain. Ya. Selain saya harus jadi figur contoh, juga harus bisa membaca. Gitu. Kalian mundur, kami tidak angkat tangan. Kami akan merekrut yang lebih siap. Ternyata secara info hari ini yang mau mendaftar jadi propos itu banyak. Tapi kenapa kita pilih? Karena kita pilih yang terbaik. Dan terbaik itu harus bisa menjalankan tugasnya. Seperti itu. Bisa dipahami semua? Siap. Adapun hal-hal yang lain mengenai tentang kesiapan mungkin akan saya tanya terlebih dahulu. Kalian masing-masing siap dan tidak siap menjadi seorang anggota propos. Hal-hal yang akan disampaikan dari saya mungkin akan disampaikan juga dari Pak An, agar dalam hal kepembinaan ini lebih lengkap, ya, lebih lengkap, lebih tegas, karena menyangkut paut dengan nama baik kehutanan. Itu salah satu bentengnya kehutanan, dengan adanya tambahan-tambahan dari pembina, masukan-masukan dari setiap pembina, itu adalah suatu kehormatan mungkin Pak An bagi pembinanya, propos, dan bagi anggota. Mungkin dari saya cukup saja. Sekian. Yang selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Pak An. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan. Terima kasih kepada Pak Ali yang telah memberikan kesempatan dan waktunya pada saya untuk saya bisa berhadapan langsung dengan anggota propos yang mungkin di kami di kehutanan di sini begitu istimewa propos itu ya. Karena adanya propos itu atau terbentuknya propos itu tidak semudah kita
kita memberikan telapak tangan. Agak sulit ya, kita memerlukan panjang waktu, kemudian seleksi dan kita merencanakan segala sesuatunya dengan matang, tidak sia-sia, tidak cuma-cuma. Kemudian Bapak mendengar memang semuanya Pak Ari, Bu Lina, Pak Cepi, yang ada masuk ke Yaka, ada Rama, kemudian Pak Ujang juga selaku kurikulum. Kurikulum itu jantungnya sekolahan ya. Nah, mendengar bahwa isu itu di sini kehutanan sedang menurun, ya. Kehutanan di sini di SMKMPP itu sedang menurun. Kehutanan berarti menyeluruh. Ya. Kalau kehutanan menurun, secara otomatis propos termasuk juga gurunya, ya. Itu semuanya kena tuh, nggak hanya propos saja, pembinanya, kemudian gurunya juga, kaprodinya, itu semua ke bawah jika memang kehutanan sedang menurun, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Mungkin menurut Bapak sendiri, kemarin kita kalau ada hubungannya bisa jadi karena COVID, mungkin gitunya, karena COVID mungkin itu salah satunya. Tapi COVID sudah berlalu, kita jangan lagi membahas COVID, karena kita sekolah sekarang sudah tatap muka lagi, sudah menjalankan pembelajaran di kelas, kemudian di lahan itu ya. Kemudian sekarang kalian harus perlu ditingkatkan lagi fungsi dari propos tersebut. Itu fungsinya apa sih di kehutanan? Apakah sama dengan rimbawan yang lainnya? Atau tentu beda, ya. Kenapa ada propos? Propos itu adalah panutan dari rimbawan atau siswa-siswi kehutanan lainnya. Dia itu harus menjadi panutan dan contoh. Contohnya seperti apa sih? Misalkan di dalam kelas saja, ya, di absennya itu tidak ada alfa sama sekali, kecuali sakit, izin, dispen, ya, itu tidak masalah. Kalau alfa no, itu panutan. Kemudian dari apa? Dari atribut yang digunakan. Itu harus lengkap. Itu salah satu contoh aja. Kemudian datang ke sekolah. Kalau kehutanan itu dari dulu hampir semuanya pasti ada apel pagi dan apel sore. Nah, dari situ juga udah kelihatan. Udah kelihatan propos itu harus pagi mungkin. Harus lebih awal dari siswa-siswi kehutanan lain. Itu salah satu beberapa contoh untuk seorang propos. Yang beratnya menjadi propos itu menurut kalian apa? Yang berat menjadi propos, melaksanakan aturannya. Kalau kata Bapak, yang paling sulit menjadi propos itu menjalankan menjadi propos. Ketika sudah kita menjadi propos, kita menjadi anggota tuh udah diseleksi, ya. Padahal cek batur mah seleksinya berat Pak, kieu Pak. No, itu bukan yang paling sulit, bukan. Tetapi yang paling sulit adalah menjalankan organisasi, menjalankan bagaimana propos bisa berjalan. Itu yang paling sulit menurut Bapak. Kalian bisa tanyakan ke siapa saja, baik itu ke kesiswaan, ke siapapun guru, pasti Bapak yakinkan mereka menjawabnya seperti itu. Yang paling sulit adalah mempertahankan, menjalankan sebuah organisasi. Nah, itu paling sulit, ya. Kemudian bonusnya di mana? Bonusnya itu kita eksis, kita berjalan tuh organisasi, tidak hanya mempertahankan aja, tetapi kita
fungsi proposnya itu apa, kita jalankan sesuai dengan job desk masing-masing. Itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bagian tatib, misalkan siapa yang telah tepung grade kelas 3, kelas 2, kelas 1, siapapun dia berani, walaupun tatibnya kelas 10 misalkan, tidak pandang bulu. Kita punya aturan gitu. Kita sudah disumpah tadi yang kata Pak Ai itu. Jangan ragu-ragu lagi. Propos itu ya ada di lindungan pembina, kemudian dilindungi juga oleh Kaprodi. Gitu. Jangan ragu-ragu lagi. Kalian jangan takut. Kalau propos itu takut sama siapa sih? Ya, sama siapa? Khususnya kan kita membina rimbawan. Tidak selain rimbawan. Ya. Cukup rimbawan aja gitu. Seperti itu job desknya itu dijalankan, diaktifkan kembali. Jangan sampai masing-masing, ya. Kemudian itu ya. Kemudian selain itu tidak bermasalah yang mengikuti banyak ekstrakurikuler. Tidak menjadi masalah dan tidak ada larangan dari kami, mungkin dari pembina juga, kemudian umumnya dari Kaprodi, tidak ada larangan. Kalian seaktif mungkin silahkan, tetapi kalian harus menjadi bunga. Tanggung jawab kalian mengikuti ekstrakurikuler itu harus ada tanggung jawabnya gitu. Jangan capek atau tidak tanggung jawab hari itu mah. Ya, hanya sekedar kalian menumpang nama aja. Ngaran urang supaya aya di propos, asup propos. Ngaran urang supaya aya di pramuka, asup pramuka. Ngaran urang supaya asup di silat, aya di silat gitu kan. Tetapi tidak aktif tuh ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus tanggung jawab apa yang telah kalian ikuti atau perbuat. Ya, seperti itu. Itulah ya, orang itu harus seperti itu, bertanggung jawab apa yang kalian lakukan. Nah itu ya. Kemudian Bapak ingin bertanya nih sama kalian, ada keluhan apa? Ada keluhan nggak dari kalian propos? Coba keluarkan keluhannya apa? Kurang komunikasi, Pak. Kurang komunikasi antara siapa? Antara ketua sama anggota. Antara ketua Ataupun anggota sama anggota juga jarang. Anggota sama anggota. Anggota sama anggota, anggota sama ketua mungkin ya. Terus komunikasi berarti. Kemudian siapa lagi? Yuk. Kita evaluasi sama-sama, kita bangun lagi propos kehutanan ini. Kita buktikan bahwa kehutanan khususnya propos tidak benar yang mereka omongkan tentang kehutanan itu, bahwa kehutanan sedang turun. Tidak. Makanya kita bareng-bareng, ayo kita bangun. Sok apa lagi? Keluhannya apa? Evaluasinya apa? Gitu. Kalau kita mengevaluasi kalian itu banyak, tetapi kan kalian tuh pengen tahu dulu kenapa tidak berjalan, pasti ada penyebabnya dong. Tidak mungkin tidak ada penyebabnya gitu. Makanya sok keluarin gitu biar kita nanti bersama. Iya, perbaiki bersama. Sok apalagi keluhannya selain komunikasi? Kurang kompak. Kurang kompak, kekompakan ya. Kekompakan. Sok apa lagi? Informasi. Jarang Pak. Jadi jarang kalau ada, kalau misalkan semata gini harus gini, nggak ada sama sekali Pak. Jadi udah ya, misalkan kalau yang itu di chat pribadi, nggak di grup misalkan. Oh, nggak di grup propos ya, maksudnya? Iya, nggak dikasih tahu anggota propos yang lainnya. Cuma kalau misalkan ada yang 1-2 nih yang tahu misalkan mau ngasih arahan gimana, tanya itu doang. Jadi nggak disampaikan lagi sama propos atau di grup proposnya. Berarti miskomunikasinya juga di grup yang sangat ini sensitif. Ya informasinya hanya setengah, jadi nggak keseluruhan gitu ya. Padahal punya grup kalian ya. Tapi udah di grup itu. Udah ya. Apalagi
selain komunikasi informasi. Gini, Bapak nanya ke kelas 3 nih, kalian berani menghadapi satu angkatan sendiri? Kalau ke bawah mah pasti berani, kelas 3 karena lagi iya mah satu angkatan kalian berani nggak? Saya berani nggak? Kan maksudnya gini, kalian pakai itu kan nggak ngerti sih banpol ya. Itu tuh udah ada batur ningali itu sima udah serius propos gitu kan. Udah gitu tapi si sima ini hilang ketika kalian itu tidak memanfaatkan itu propos gitu. Tidak menjadi contoh. Iya, tidak menjadi contoh, tidak memanfaatkan ini propos ini. Batur mah serap ningali propos itu propos gitu. Batur mah. Nah itu ya, Bapak bertanya kepada kelas 3 dulu nih. Ini kan kelas 3 tingkatan paling tinggi gitu. Minimal kelas 3 itu mengatur menyelamatkan kelas 3 dulu aja gitu. Biar mereka kelas 3 lebih baik lagi lah. Lebih baik lagi itu seperti emangnya buruk Pak kelas 3? Ya kalian kan bisa lihat sendiri ya. Bisa lihat sendiri bagaimana sekarang kabar kelas 3 seperti itu ya. Mungkin itu hanya beberapa orang saja, 2 orang 3 orang lah. Tapi yang ke bawahnya semua gitu. Ini catatan absen juga nih, hampir banyak. Hampir banyak. Ini bukan hanya sekedar hari ini yang saya survei. Kalian juga tahu kan, yang harus menjadi pembina sekarang itu bukan saya. Tetapi kewajiban saya sebagai pembina propos, saya harus cross check langsung. Ini beberapa kali. Tadinya pinginnya pagi ya. Ini betul nggak pelaksanaan apel pagi itu selalu dilaksanakan? Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak? Coba kalau kesah atau yang menghalangi kalian untuk menjadi propos itu apa sih Pak? Apa kalian harus punya pendirian lah, jangan sampai kalian propos tetapi ke bawah arus dengan atau sama yang bukan propos. Itu bukan propos. Kalian itu harus membawa orang lain menjadi lebih baik lagi. Itu. Coba apalagi keluhannya apa? Apakah memang kita perlu rutinan untuk kumpul nih atau gimana? Gitu atau gimana nih? Silakan, ada yang bicara nggak? Dari Pak Ai sendiri kan Pak Ai minta kepada kalian laporan-laporan udah lama katanya nggak ada gitu kan. Itu kan kita perlu laporan juga untuk Kaprok. Bagaimana progres propos ini, tidak hanya sekedar mengeluarkan busa seperti ini, tapi ada bukti, ada catatan, itu kan sebagai dasar kita. Gitu. Harus belajar kita sama-sama belajar, Bapak belajar, kalian belajar, dari administrasi itu harus ada, itu dasar kita tuh gitu. So apa lagi, ada keluhan atau apa, mungkin ada apa, saya udah tidak sanggup pengen mengundurkan diri, oke, no problem, tinggal ngobrol aja sama pembina. Kalau memang tidak sanggup, itu tidak sanggup, tidak kuat, seperti itu. Kalau kelas 3 mah ada mau lulus banyak kan gitu. Ini mah yang kelas 11 tuh ada 2 tahun lagi, 11, 12. Kelas 3 mah pada ini seberapa beli? 5 mau rasa dikuranganku. Iya Pak. Magang Paling sanes keluhan mah paling haran gitu. Kanggo pajar, kanggo sanes oge. Iya. Tong namanya toleransi teuing nih Pak namanya. Jangan ada toleransi. Maksudnya tong dilelesan teuing gitu Pak. Tong dilelesan teuing. Hukumanna teh tong jika tadi terus teu aya tingkatana nih. Kumahanya? Nanti Jadi misalkan telat di pusat, nah, itu udah umum gitu dari maksudnya angkatan udah kayak gitu, jadi Intinya kayak gitu. jadi nggak jerah gitu. Kejeran nih Pak, jadi gak ada tingkatan nih Pak. Oke, ada Terus masukan. oke Pak, koyong nate si sanes ku per kelas ya absen nate, jadi ku persiswana jadi di si ieu nih Pak, jadi terang
ari anu telat apel dihukum, ari nu teu ngiringan apel kadang teu dihukum. Jadi sok pahilik gitu, jadi otomatis pan naon telat apel ieu tos we teu apel jadi seuseurna gitu Pak. Jadi saran Pak Jarman misalkan anu telat pas istirahat atau waktunya pulang gitu cek heula anu tadi apel teu aya ayeuna aya hukum heula gitu. Iya memang harusnya seperti itu. Namun tiasa mah sakelas oge sih. Hah? Namun tiasa mah hukumna tong perorangan oge bisa jadi ieu nih Pak alasan gini sanayana Jadi gitu. himbauan. Jadi teu tina propos unggul ingatan teh ti rerencangan oge hayu apa ya ada terus dihukum baik gitu. Iya. Oh jadi gini mungkin salah satu salah semua gitu. Iya. Ya udah tinggal lakukan. Oke, dari beberapa pertanyaan mungkin saya jawab dulu satu-satu ya buat solusinya. Karena banyak pertanyaan tetapi tidak dijawab untuk menjadi suatu solusinya itu juga salah artinya. Oke, salah satunya mungkin pertanyaan dari Rohima ya. Ya Rohima pertanyaan. Itu pertanyaan kan buat tambahan ya komunikasi ya. Ya, Keluhan ya. keluhan ya. Buat keluhan untuk saran, mungkin untuk saran ke depan. Kita juga suka canggung mungkin dengan adanya beberapa grup, banyak grup propos itu. Saya tuh dulu tuh pernah minta yang aktif yang sekarang. Kalau yang sudah non aktif, walaupun itu memang namanya propos kehormatan gitu ya, dewan kehormatan ya. Mungkin karena akan terganggu juga, saya sudah sarankan dulu itu buat grup baru buat kita ya, karena mereka keluar gak mau gitu kan. Saya bilang ini dewan di sini grupnya, biar diskusinya di sini. Dan ini pun untuk aktif karena kita juga ada jalur rahasia kita. Tetapi di sini selama ini tidak dilaksanakan untuk hanya pembuatan grup baru. Karena Bapak sarankan untuk buat grup baru untuk aktif. Oh jadi masih gabung sama Dewan Kehormatan? Ya, ada yang masih gabung, masih ada yang gabung. Oh ada yang pisah. Oh jadi ada grup. Udah ada. Udah ada. Bapak masuk belum? Bapak gak masuk. Bapak nggak masuk. Saya itu Bukan dari itu kan yang sangat kecewa itu. Masalahnya ada suatu arahan. Bapak satu nih, Bapak itu langsung itu arahan itu dari Kapolri dan para dewan Kapolri mengenai tentang hal-hal komunikasi yang akan Bapak sampaikan, dan kalian pun tidak akan menerima perintah kalau misalkan Bapaknya juga tidak tahu. Satu itu. Nanti Bapak juga masuk, mungkin tidak hanya sekedar Bapak, masukin aja semua guru Kapolri untuk bisa memantau suatu kegiatan propos. Karena propos itu milik Kapolri ya. Walaupun dipercayakan kepada Bapak ya. Mungkin ada arahan dan sebagainya. Kalau misalkan ada di luar anggota kalian nggak boleh. Walaupun itu memang mantan anggota ya. Karena ini bersifat rahasia. Yang akan dirahasiakan itu apa? Ketika razia, ketika ada hal yang sangat sensitif, ya, misalkan ada siswa yang nongkrong di luar dan sebagainya, kalian diperintahkan, gitu kan? Nah, itu pun mereka kadang-kadang nggak tahu dan sebagainya, informasi yang nggak tahu pun menjadi tahu, ini tolong. Berarti di dalam hal komunikasi ini salah satunya lu. Mungkin ketua propos pun tidak akan bisa bertindak melangkah jauh kalau tidak ada arahan dari pembina propos. Karena segala sesuatu dia itu juga mengikuti instruksi dari kita. Instruksi salah mungkin pertanggungjawabannya yang besar. Karena kalau kita instruksikan kalian jalan dan tidak jalannya, itu tanggung jawab kita. Itu tolong nanti saya masukkan dengan semua guru. Iya. Bagi itu yang masukkan. Keduanya ini apa, kekompakan. Apakah sulit mengenai tentang kekompakan? Kekompakan apa yang sulit? Saya tanya kembali.
Saya tanya, kekompakan apa yang sulit? Kalian bertanya mengenai tentang hanya kekompakan. Saya tanya, kekompakan apa yang sulit di sini? Nggak kompaknya di mana? Kompaknya di mana? Contoh. Seperti di apel pagi. Iya. Apel pagi. Bisa tugas-tugas yang dibagi tugas-tugas bisa di lapangannya siapa, strateginya siapa. Jadi suka giring-giring Pak jadi Kompak kayak kan ini lah. siapa Oh, kalau itu bukan kompak, Masih itu job desk. Job desk. Berarti kalian belum tahu job desknya apa dan tidak Kemarin kan pernah. sudah disuruh untuk bisa. bisa-bisanya itu ya Pak. Jadi tapi perlu inisiatif. di share di grup. Kan kemarin udah dikasih tahu Rahima ini. Emang nggak dengar. Jadi tugasnya Iya. susah nih Pak. Jadi Tenang. Itu kalian udah tahu kan job desknya apa kan? Tadi dikasih tahu bukan Pak? Satu job desk itu biasanya sama berapa orang gitu ya? Nggak mungkin sama satu orang. Iya, nggak satu orang kan Pak. sekarang. baik-baik Pak. Udah kebagi. Perlu saya buatkan langsung. Malam Pak, Sabta sama Kang Hafiz sudah itu maksudnya udah ngerancang lah. Ya tinggal pengaplikasiannya. Di print aja. Belum dibuat dokumen, baru di yang di Tulis HPS tangan. ya, tulis tangan. Diketik aja, diketik di print. Itu berarti sudah bisa dijawab Ya. tentang kekompakan. Berarti saya dan pembina semua lihat di grup, dan kalian pun harus peka terhadap informasi. Jangan sampai miskomunikasi mengenai tentang hal ini. Itu salah satunya. Oke, mengenai tentang hukuman, ya. Saya hukuman apa yang harus ditingkatkan? Dan itu pun permasalahannya apa? Di sini segala sesuatu sebetulnya kenapa jangan terlalu tinggi mengenai tentang hukuman. Mungkin kita menyesuaikan juga dengan halnya kelas 1. Cuman beda tingkatan itu dengan halnya kelas 2 dan kelas 3 yang harus lebih ditegaskan. Gitu kan? Betul, hukumannya hanya sekedar bending dan push up. Adapun yang lebih dari itu, gitu kan? Itu harus disesuaikan dengan mental seseorang. Kenapa? Yang penting dia itu menuruti apa yang kalian perintahkan. Misal, dia menyadari dia kesiangan. Sudah lewat, misal 5 menit dikasih hukuman, misalkan 1 seri dia melaksanakan cukup. Kalaupun itu yang kurang, berarti pendekatan kalian yang kurang. Bukan masalah hukuman. Salah satunya hukuman itu bukan untuk penyadaran, ya. Penyadaran itu ketika pendekatan kamu dengan hanya siswa. Kalau hukuman itu hanya sekedar mengingatkan suatu kesalahannya, gitu kan, terhadap waktu. Penyadarannya itu ada di kalian, salah satunya pendekatan. Kalau misalkan ego kalian masih juga ada di dalam diri kalian belum berubah, mereka juga tidak akan mengikuti. Salah satu contohnya saya lihat, kamu diperintahkan untuk ke lapangan, tetapi kamu juga tidak melaksanakan. Orang lain sudah di lapangan, ini main HP di kelas. Coba kalau itu mau nurut bagaimana? Gitu kan? Siswa datang pagi, kamu propos siang. Otomatis hari besoknya pandangan dia propos juga kesiangan. Gitu. Nah ini pun ditambah, misal kesiangan lah 10 menit, jadinya kan dengan 1 seri, 10 seri, itu kan nggak sesuai juga. Dan itu pun mengenai tentang hanya yang selalu tidak apel, pernah saya perintahkan juga, mana absennya harus secara otentik. Saya bilang, silakan absennya kesinikan, 1 minggu sekali itu evaluasi, kasihkan ke pembina. Itu pun menjadi suatu malas bagi saya. Kenapa setiap minggu tidak disetorkan? Itu.
Itu untuk mengevaluasi. Ketika hasil evaluasi tersebut, silakan panggil. Jangan sama saya deh, gitu kan? Itu ketika kamu masih bisa mah oleh kami, ya silakan kamu. Kalau misalkan dia memang sudah tidak bisa dan tidak nurut, dan apalagi melawan, menyebabkan suatu kekacauan atau misalkan perkelahian, nah ini yang akan menjadi suatu tanggung jawab pembina paling dipanggil. Ini jangan sampai kalian bosan-bosan seperti itu. Meningkatnya bagaimana? Saya pun masih melihat suatu kemampuannya. Ada yang tangannya patah, itu harus sesuaikan. Dipaksakan pusat nggak bisa, jangan. Kasih hukuman yang sesuai ketoleransian. Nah berarti di sini mengenai tentang hukuman itu. Ya, oh mangga. Salah satunya kepenyadaran, bukan kepenyadaran, tapi mengingatkan bahwa itu kesalahan. Penyadaran itu ada pendekatan gitu Pak. Lalu penjelasan dari saya sebagai pembina yang sudah saya sampaikan. Iya, kalau hukuman itu bagaimanapun hukumannya tetap nggak bakalan jerah mereka ya. Tapi tetap pendekatan itu yang diperlukan. Setelah dia mendapatkan konsekuensi, langsung kalian pendekatan tuh jangan hanya kalian sekedar terus apa nih angkatkeun we, angkatkeun urang cenah. Kuduna kan diraih ya gitu kan. Jangan diulangi dong untuk besok gimana ke gitu kan, ngobrol cara baik-baik dan bukan orang lain ini saudara kita juga gitu. Kayak gitu. Kemudian kalau memang pengen dikompakan misalkan satu salah semua salah, nah kamu cobain aja sama kalian. Memang kalau dulu pernah terjadi seperti itu dan memang berefek ada gitu. Jadi sering nyalakan biar sih telat wae jadi ayo ke bawa. Kadang gitu, memang dulu pernah jadi itu. Kalau mau dicoba, coba aja. Tapi dengan setelah itu kalian pendekatan juga, gitu. Jangan sampai mereka dihukum, tapi proposna di sarua sih gitu. Nah, tong sampai nggak gitu. Penekanannya itu, penekannya satu itu. Terus kalau misalkan bersama-sama dihukum, nih bisa positif bisa negatif sebetulnya, 50-50 di sini. Satu begini, kalian aja yang kompak, ada yang nggak kompak dihukum semua, ada yang gabung kalian. Nggak gitu juga, gitu kan? Makanya yang dihukum itu ya itu aja dulu gemleng, gitu. Kalau misalkan, wah satu kelasnya ini nggak kompak nih, ada 1-2 orang yang nggak kompak, tapi dihukum semua. Seperti hanya kalian ada. Kalian kompak, ada satu yang nggak kompak dihukum, itu menurut kalian adil nggak? 1 berbanding semua. Itu berapa persennya dulu dilihat. Kalau memang itu lebih dari 50%, ya mungkin ini yang menjadi suatu pertanyaan. Satu, pendekatannya, keduanya ditekankannya, gitu kan? Barulah dihukumnya bareng-bareng. Seperti hanya begini. Kalau misalkan mau hukuman bareng-bareng, ini jangan sampai salah pengertian di sini, karena bersangkut paut. Satu, kalian itu dengan hukum, ya, yang harus hati-hati. Kalian ada aturan itu tidak bisa dirubah, tapi kebijakan itu ada suatu kebijakan itu turunnya dari petugas. Petugas itu siapa? Kamu, ya. Seperti kamu misalkan menghukum nggak apel, satu kelas cuma 3 orang yang nggak apel, kesiangannya 3 orang dihukum semua. Dan itu pun yang mengikutinya 50% lebih, itu gak boleh. Kamu jangan hukum semua, tapi hukum yang orang 3 itu. Tetapi kalau misalkan saya lihat dari suatu kebersihan dari satu kelas, ada yang jorok kan, ketika kalian kan sudah diperintahkan untuk bisa patroli, ada yang jorok nih satu kelas, buang sampah suka acak-acakan Pak. Kamu boleh satu kelas hukum banding, gitu kan ya? Itu ketentuan, karena kebersihan itu bersama. Jadi suatu permasalahan itu jangan kamu samakan dengan permasalahan A, B, dan C. Lihat dulu permasalahannya. Ini permasalahan kebersamaan atau permasalahan perorangan. Itu.
Karena apa? Kalau misalkan kamu mensamaratakan seperti halnya begini, kamu tadi ada ajukan permasalahan-permasalahan, saya samaratakan, itu adil nggak? Nggak adil. Dan itu pun misalkan ada yang kesiangan, faktornya kesiangan, tapi nggak tahu permasalahannya apa. Ada yang sudah izin, ada memang ibunya sedang sakit, gitu. Ada yang memang jauh jaraknya, ada yang memang benar-benar dia itu dekat dengan rumah pun selalu melanggar. Nah, kita berpengalaman sebagai pembina, saya dengan Pak Ang dengan yang lain itu tidak bisa disamakan hukumannya. Kenapa? Dengan suatu alasan-alasan tersebut. Aturan-aturan, tapi kebijakan itu ada di kita, gitu kan? Kebijakan itu ada di kita. Aturan kesiangan itu memang aturannya harus dihukum, tetapi secara kebijakannya beda hukumannya. Ya levelnya yang kata tadi Pak Jadil bilang levelnya yang beda. Nah itu jangan sampai disamakan dengan permasalahan. Mungkin di sana dalam halnya suatu pengertian, itu kan? Nah enak, mungkin terima kasih yang memberikan suatu pertanyaan. Bisa kita sharing, berbagi ilmu, dan kita juga bisa saling memahami dalam hanya pelaksanaan. Ya Pak Ang ya? Mungkin gitu Pak Ang misalnya. Mungkin ada lagi, mungkin dari Pak Ang. Yaudah, ada lagi keluhannya. Udah pasti ada keluhan banyak, cuman kalian apakah takut atau apa nggak tahu nih gitu. Apa gitu? Kalau kata bapak mah mendingan sok kelewatan lah. Sudah ada. Coba saya tanya. Kamera tenang aja. Kelas 3, untuk kelas 3 aja, kamu takut enggak dengan hanya satu rekan kamu dalam hanya penegasan? Takut enggak? Kenapa enggak dijawab takut? Baca Ilham. Takut tidak? Siap tidak? Bisa tegas tidak? Siap bisa. Bisa. Siap bisa. Oke, kalau bisa mungkin ada kamera. Iya. Kelas 2, tingkatan kelas 2. Satu, kalian bisa disiplin tidak? Siap bisa. Kalian bisa menjalankan tugas dengan profesional tidak? Siap bisa. Dan utamanya kalian takut tidak menegakkan suatu aturan? Siap tidak. Oke. Tidak Pak, tidak ada masalah. Kalau begitu, apa yang tadi diberikan suatu hanya masukan-masukan, tolong itu diingat, dicatat. Itu menjadi suatu dasar. Adapun yang mengancam dari luar, gitu kan? Ataupun misalkan lebih dan tidak bisa kamu tangani, kita ke pembina. Ya, kalau ada saya boleh ke saya. Kalau ada ke Pak Ang, bisa ke Pak Ang. Ya, kalian nggak usah takut. Kamu harus tegas. Misalkan kamu kesiangan, maafkan. Kita sopan saja. Maafkan. Waktu sudah menunjukkan kesiangan. Mungkin secara konsekuensinya sesuai waktu ada hukuman. Salah satunya bending. Mungkin akan bisa melaksanakan bending. Itu tergantung hukumannya. Mau 4 seri, 5 seri, gitu kan? Adapun misalkan satu angkatannya silakan. Adapun yang kesiangan, ini tolong kamu tegas. Nggak bisa dihukum di pagi hari, kamu nggak ketemu, bisa aja nanti setelah istirahat. Ya, istirahat. Terus juga tidak hanya sekedar hukuman. Ketika sudah dihukum itu, kamu rangkul, beritahu. Jangan bosan-bosan mengingatkan, pendekatan. Kalau orang itu dihukum, sebetulnya kadang-kadang tidak semua menerima, tetapi pendekatan itu kebanyakan menerima. Oke, bisa dipahami? Siap, Bun. Bisa dipahami? Siap, Bun. Rizky, bisa dipahami? Siap, Bimon.
Itu ada Pak, ada masukan. Oke, mungkin yang terakhir nih, itu kan sekarang banyak yang keluar nih ya, setelah istirahat bawa motor keluar gitu, itu dicegah ya dari mulai besok. Kemudian kelas 10 cara bawa motor tapi keluar lewat kebun itu kayak ngajol gitu, itu dicegah juga gitu ya. Khususnya yang sering keluar kelas 3 sih pakai motor itu tolong dicegah. Sebelah sini ada dilaksanakan satpam jadi nggak bisa keluar, tapi lewat sini iya portal tapi kan di sisi masih bisa lewat kan gitu. Nah itu harus dicegah. Kalau bisa jajan istirahat zuhur itu jangan ada yang keluar, udah aja di sini warung ada kan Boleh banyak. Intinya gini aja, menyangkut paut dengan kedisiplinan ini. Kalau ada yang meminta izin kepada kalian satu, jangan ada yang meminta izin kepada kalian. Karena yang bisa memberikan suatu izin misalkan ini keluar kelas berarti guru mapel nih, ya. Atau misalkan izinnya saya suka gini, di internet ada gini Pak, ada guru mapel, siswanya nggak ada. Ketika ada guru mapelnya ke kelas, siswa kemana? Makan Pak, di mana? Di kantin. Mungkin kalau kalian, menurut kalian sepele, tapi mungkin pimpinan foto-foto ya ketika mana ke hutan, mana ke hutan, gitu. Tolong, berarti kalau misalkan izin di dalam satu lingkungan di sini sekolah ya sekolah, kalau memang itu ada guru mapelnya ke guru mapelnya, kalau nggak ada mungkin ke pembina di sini yang ada di sini. Pak, saya mau izin makan, izin ke kantin. Nah, dibolehkan atau tidaknya? Biasanya kita suruh silakan beli makan bawa di sini. Bawa di sini. Seperti itu. Nggak pernah entong ewek udah harap. Nggak gitu kita nggak pernah gitu. Gitu. Karena apa? Saya tahu kalian dari rumah ke sini itu belum makan. Kita pun kadang-kadang belum makan ya Pak. Makanya kita suka ada toleransi kalau misalkan Bapak pelajaran pagi kalian minta makan dulu. Jangankan kalian rimbawan 3 aja sudah terjalin. Iya, kan bapak mah terkenal di HP ajaran siapa? Harus di dia deui cenah gitu. Canggih ngajar cenah. Toleransi. Misalkan Pak izin makan. Silakan 15 menit. Cuman itu yang harus dikerjakan, bawa lagi ke sini kalau kerjanya enggak apa-apa. Jangan sampai banyak nongkrong Di di kelas kelas aja. Itu mungkin di area sekolah. Adapun yang selalu minta izin keluar sekolah, itu izinnya bukan dari kita. Benar. Walaupun nggak bisa kalian dari propos pun, kita juga sebagai pembina ada siswa yang mau izin keluar bukan tanggung jawab kita. Izinnya harus kemana? Ke piket. Kan kalian itu sudah tahu. Ke piket. Karena ada surat piket keluar, ya. Misalnya nggak ada suratnya itu, tidak. Kamu ada surat dari piket, nggak ada, tindak aja. Aturannya tegas. Bisa dipahami itu? Kalau bisa dipahami, mungkin mengenai tentang fungsinya kaki dan sebagainya, bendaharaan semua mengenai tentang kedisiplinan itu semua sebetulnya itu mengenai tentang ketua, sekretaris itu mah berjalannya dalam organisasi kita sebetulnya. Mengenai tentang halnya keamanan itu semua gerak. Coba contohnya polisi lalu lintas, bukan mentang-mentang mungkin Bapak keluarga juga mungkin dari anggota. Nih, orang lalu lintas kumpul pagi-pagi itu di mana? Apel pagi lalu lintas. Ketika tugas itu bebarengan di mana? Di jalan. Ketika beres waktu dari jalan untuk pengamanan, ya, one way atau apapun gitu ya, untuk kelancaran hanya itu dia masuk ke samsat, bagiannya ini baru, gitu kan? Nah kalian juga seperti itu. Ketika kalian sedang ditugaskan ke lapangan, itu semua mengenai tentang pengamanan, gitu kan? Tetapi mengenai tentang hanya keorganisasian seperti ini, ada tanggung jawabnya, job desk masing-masing, bagian absen, bagian tatib, gitu kan? Laporannya.
bagian misalkan enak ketua manajemen gitu kan. Nah, ini tolong nanti di sini komunikasinya di dalam. Makanya kata Pak Am, kalian juga harus bisa administrasi, juga harus bisa mengerti di lapangan. Ya, jangan salah paham. Itu. Ada tambahan lagi? Kalau nggak ada tambahan mungkin Pak Am ada tambahan lagi? Pakai kan semua besok kapan fokusnya? Oh, ini jadi PR saya. Ini juga evaluasi. Saya mohon maaf, ini kesaksian oleh Pak An mengajukan proposal itu sudah beberapa kali. Mungkin mengenai tentang atribut yang dulu memakai, bukan hanya saya membeda-bedakan, enggak. Sebetulnya miris di dalam hati saya. Tahun ini nggak cair juga keuangan, malah keuangan dari internet propos gitu ya, keluar berapa ratus ribu nggak tahu gitu kan, nggak ada gantinya. Nah disebut koret, ya mungkin itu juga gitu kan. Cuman itu pun pencairannya juga bukan dari Bapak. Itu mohon maaf, tapi kalau misalkan kalian ada inisiatif membeli, mungkin bisa kita ganti nanti. Bisa membeli, bisa meminjam. Nah, gitu. Ya, itu aja. Kalaupun memang dibeli itu gak mau dibayar, jadi kenangan juga buat kalian, ya. Jadi bisa dibawa nanti juga, gitu kan? Tidak inventaris, ya. Gitu. Mungkin kalau dari saya seperti itu, sebagai pembina. Saya ucapkan terima kasih juga buat kerjasamanya dengan kalian. Tidak semata-mata saya memandang kalian yang salah, tetapi kerja kalian pun yang bagus, saya apresiasi, gitu kan. Adapun suatu kesalahan tidak hanya kenangan kalian, saya pribadi pun banyak hal yang salah selaku menjadi seorang pembina. Maka dari itu antara komunikasi atau berbagi suatu pengalaman atau berbagi suatu pengetahuan bisa saling dengan hanya di evaluasi atau rapat evaluasi seperti ini. Mungkin begitu Pak. Ada Ya mungkin yang terakhir, kalau misalkan kalian ada kendala-kendala di lapangan, tinggal jika kalian tidak bisa menghandle seperti itu di lapangan, kalian punya pembina, tinggal obrolin saja sama pembina, komunikasikan apa yang sulitnya. Kemudian kalau jika itu memang besar tidak bisa sama kalian sama pembina, kemudian di atas ada takut, tenang aja. Seperti itu dari Bapak. Semangat buat kalian. Kembali lagi ke marwah propos tersebut, keluarkan SIMA kalian, keluarkan nama propos itu harus ada SIMA-nya, gitu ya. Jangan orang lain takut sama kalian, tapi kalian sendiri tidak menyadari bahwa kalian itu adalah propos. Nah, itu aja mungkin dari Bapak, Pak, dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, jika ada yang tersentuh hatinya. Kita sama-sama manusia, selalu punya kesalahan dan kelebihan tersebut selalu milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, Siap. duduk siap, gerak. Mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini yang tidak hadir bisa dilaksanakan pemanggilan. Kalian foto aja nanti